Ada kembali lagi di Bingkai Inspirasi Saudara, masih bersama dengan saya di sini. Ada Ibu Indayati Utomo, International Director dari John Robert Powers, dan juga Bapak Andrew Andrianto, selaku Presiden Director dari John Robert Powers Indonesia. Baik, Bu Indayati dan juga Pak Andrew, tadi sebelumnya kita bahas ya bagaimana pentingnya soft skill, kemudian untuk pengembangan SDM di Indonesia saat ini. Tadi kita ngobrol bahwa dunia pendidikan kita masih terpaku pada hard skill semata, dan kalau soft skill ini masih bentuknya hafalan begitu ya. Tentunya dibutuhkan kelas-kelas tambahan yang bisa kemudian ditemukan di John Robert Powers. Bentuk kelas-kelasnya ada apa aja kemudian Pak Andrew? Jadi kalau program kami secara overall itu terbagi dari tiga usia, rentang usia ya, dari kids, kemudian teens dan dewasa gitu kan. Jadi masing-masing programnya itu sendiri memang difokuskan kepada bagaimana seseorang bisa mengenali dirinya, itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak kenal diri kita, kita nggak akan tahu bagaimana potensi-potensi karakter kita, bagaimana, bahkan kalau saya sering juga sampaikan di kelas gitu ya, kalau selama ini kita belajar SWOT analysis nih ya, ada strength, weakness. Banyak orang cuman as it is gitu kan, strength ya strength gitu kan, weakness. Padahal weakness dalam perspektif yang berbeda, dalam bisa sudut yang betul, itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Betul. Gitu. Jadi begitu pula opportunity dan threats itu juga bisa dilihat vice versa gitu kan. Nah itu yang biasanya kami tekankan kepada para siswa, bahwa orang yang pendiam bukan berarti buruk. Mereka punya kelebihan. Hanya kan gini, kalau komunikasinya sendiri itu skill. Betul. Sesuatu yang bisa kita latih, sesuatu yang bisa kita bangun dari kebiasaan kita. Gitu kan. Jadi nggak apa-apa pendiam, tapi kalau ketemu orang bisa nggak dia ngobrol. Nah. Jadi sama misalnya sabar, nggak selalu bagus. Kalau sabar, nggak closing juga. Betul. Jadi bentuknya memaksimalkan apa yang dimiliki orang yang dia miliki. Tahu sikon. Betul. Misalnya orang compliance gitu. Compliance kalau misalnya di HR atau apa, kan nggak cocok juga. Gitu. Compliance mungkin harus di keuangan. Ya. Nah kalau compliance di HR, kan nggak people oriented juga. Betul. Jadi memang ada plus minus gitu. Tapi bagaimana kita membuat satu itu menjadi pas gitu. Betul. Ya, ada right man in the right place gitu ya. Itu tadi tapi yang bisa ngepasin ya diri kita sendiri. Makanya kalau di John Robert Powers kita profile. Di profile ya, saya misalnya, harus mengakui bahwa saya dominan. Dominan kan nggak selalu bagus. Betul. Nggak selalu jelek gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Betul. Jadi kita peta-petain gitu. Langkah pertama mengenali diri sendiri. Ada kelas-kelas berikutnya. Nah setelah itu masuk ke level-level kelanjutannya, kita mulai banyak bicara tentang bagaimana mereka bisa set goals, social skill mereka, bagaimana mereka merencanakan karirnya mereka nantinya, sampai kepada waktu mereka sudah masuk dunia kerja, apa sih skill-skill yang akan mereka butuhkan di dunia kerja. Contohnya negotiation. Bernegosiasi itu mau orang yang ketemu dengan klien atau dia hanya ketemu dengan atasan, itu negosiasi semua. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya supaya negosiasi kita itu efektif. Tidak selalu harus win-win, tetapi kadang-kadang ada momen-momen di mana kita mesti lose dulu, baru kita bisa menang. Kalau procurement mau win-win, perusahaannya bangkrut. Betul. Jadi tadi harus pintar baca situasi, bagaimana memanfaatkan segala sumber daya, begitu ya. Ini saya lihat banyak untuk profesional dan juga kalangan eksekutif begitu ya. Padahal tadi kita ngobrol, ini pendidikan karakter juga dibutuhkan dari usia dini ya Ibu ya. Sebenarnya yang disarankan untuk ikut tuh mulai dari usia berapa Bu? Kalau di kami mulai dia bisa nulis sedikit-sedikit umur 6. 6 tahun sampai menjelang meninggal dunia kalau dia masih nggak pikun. Jadi betul-betul luas ya. Kita punya murid yang 60 tahun lebih, ada yang 6 tahun gitu loh. Jadi sebetulnya pengembangan pribadi itu harus terus-menerus. Cuman memang yang paling efektif itu kalau sejak dini. Jadi belum terlalu terkontaminasi gitu ya Bu? Belum terlalu parah kepahitannya. Kalau udah parah sampai ke alam bawah sadar itu kan agak susah mau dibersihkan gitu. Betul. Jadi lebih dini dimulai, karena pasti manfaatnya. Kalau di kami itu mulai kecil itu remaja atau anak-anak, kita akan menjadi mediator untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus berubah. Kasihan kan kalau menuntut
hanya anaknya aja yang berubah, orang tuanya tidak berubah. Sedangkan secara kekuatan orang tuanya powerful, anaknya powerless. Jadi luas juga ya Pak ya, bukan hanya kepada si muridnya, tapi sampai ke konseling keluarga. Jadi kita sebetulnya solve the problem. Kalau ada case-case khusus, kami juga biasanya akan mengundang orang tuanya untuk, ayo kita obrolin sama-sama. Jadi kami berfungsi sebagai mediator, penjembatan buat mereka supaya komunikasi antar anak dan orang tuanya ini jadi lebih efektif gitu. Karena memang betul dicari sampai ke akarnya, salahnya apa sih? Karena yang biasanya yang diurusin itu gunung esnya, tidak di bawahnya. Why gitu kan? Kita selalu why-nya itu yang harus kita beresin gitu. Baik. Ini memang kemudian menjadi penting tadi supaya kita bisa jadi manusia yang kompeten pada akhirnya. Saya dengar juga bukan hanya yang murid-murid biasa, tapi ada juga yang berkebutuhan khusus ya Ibu? Ada, asal dia masih tidak terlalu ya. Jadi contohnya kalau pernah sih kita dipaksa oleh orang tua, anaknya autis gitu ya. Kita sebetulnya bukan spesialis di situ, tapi kita tes dulu anak ini ternyata ngerti warna, ngerti alat, ya udah. Tapi kita tidak bisa memberikan mereka level-level yang skill-skill yang agak susah. Itu hanya membentuk bahwa anak ini anak yang cheerful, anak yang mau socialize dengan orang, seperti itu sampai ke situ aja. Baik, nanti kita melatih mereka untuk tetap bisa berinteraksi dengan orang-orang lain gitu kan, jadi mereka bisa terutama salah satunya memang kembali lagi ke di rumah mereka gitu kan, orang tuanya mereka juga bisa nyambung sama anaknya gitu. Dan mereka merasakan ini second home di CRP karena temannya satu kelas tuh nggak ada yang bully. Kenapa nggak membuli? Karena teman-temannya juga diajarkan untuk always want to please everybody, menyenangkan semua orang, tidak boleh menjelekkan atau menghina atau dan sebagainya. Kami membentuk community yang sifatnya suportif gitu. Jadi bahwa setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing untuk berkembang, dan kita nggak boleh merendahkan proses itu. Kalau itu mungkin orang lain butuh proses lebih lama, kita nggak boleh merendahkan mereka. Betul. Menarik sekali ya Bu ya, dan juga Pak Andrew, saya baru mendapat wawasan yang begitu baru nih mengenai pendidikan karakter. Nanti kita lanjutkan lagi ya obrolannya, tapi kita harus istirahat sebentar nih, jangan kemana-mana ya, tetap di Kompas TV.